Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumuddin. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah karena hari ini bisa punya SRD ya, satu kohormat SRD. Jadi SRD ini komunitas teman-teman para peneliti muda ya, dari berbagai apa ya istilahnya jurusan ya, berbagai saya bilangnya berbagai penjuru mata angin, benar ya Tarmis ya. Alhamdulillah. Ya, dikasih materi yang saya anggap ini berat, tidak juga ringan ya. Cuman materi ini hampir setiap hari kita lakukan prakteknya. Dan teman-teman SRD mintanya saya ngomongnya teknis ya Bu, jangan yang teori. Oke, baik. Jadi mungkin akan lebih banyak nanti bercerita tentang bagaimana melatih berkomunikasi dengan anak dan bagaimana sebenarnya berkomunikasi itu sampai dikatakan berkomunikasi dengan anak itu adalah suatu seni. Jadi kalau teman-teman di komunikasi itu bilang ke saya ya. Jadi saya punya tim, salah satunya itu ahli komunikasi, bilang ke saya kayak gini, Bu Tris, sebenarnya ketika orang tua tahu bagaimana berkomunikasi dengan anak, mereka itu tidak perlu lagi apa ya istilahnya menjadikan anak itu saingan, karena seringnya kita orang tua jadi anak itu jadi saingan. Maksudnya jadi saingan gimana Pak? Ya iya kalau disuruh anaknya disuruh, anaknya tidak mau, nadanya lebih tinggi lagi si ibu. Kalau anaknya tidak mau, nadanya lebih tinggi si ibu, sebentar anaknya lebih tinggi lagi ininya. Jadi saingan suara kayak gitu. Oh oke, baik. Dan ternyata memang berkomunikasi itu ada yang kemudian ketika kita tidak tahu selahnya dengan anak ya, ketika kita tidak tahu bagaimana seninya, kita akan merasa bahwa sangat berat berkomunikasi, sangat berat membuat anak kita itu bisa patuh, membuat anak kita itu bisa apa ya mengikuti semua instruksi yang diberikan ya. Apalagi kalau kita sudah berada di tempat umum, anaknya tantrum ke mall, anaknya tantrum, terus dilihat stand yang tadinya mungkin sudah nih di rumah di briefing, sampai di mall hanya boleh beli ini ya, ternyata anaknya tantrum karena ada kebiasaan anak ketika tantrum dibiarkan. Nah, baik, kali ini saya akan mencoba berbagi dengan SRD ya. Untuk sumber materi yang saya ramu malam ini itu dari berbagai macam buku ya. Ada buku perkembangan, mungkin juga teman-teman pernah membaca buku tentang seni berbicara pada anak, mendidik tanpa perlu ngegas ya, mendidik tanpa ngegas, itu buku bukunya Ibu Joanna ya. Kemarin saya beliau untuk presentasikan dan beliau no problem sih Bu, silahkan.
Jadi Ibu Joanna Faber dan Julia King. Bukunya sangat bagus. Saya mengambil sebagian materi dari situ, kemudian meramu dari beberapa buku perkembangan anak, dan yang paling penting saya mengambil dari hal-hal yang selama ini saya lakukan pada anak saya. Dan saya sangat berharap bahwa kajian malam kita ini di akhir itu lebih banyak diskusi, ya, lebih banyak melihat atau lebih banyak sharing, ya, lebih banyak sharing tentang bagaimana kemudian kita oh ya, di akhir materi ada latihan, ya, ada latihan. Jadi Bunda dan Yanda hari ini yang ikut, insya Allah nanti boleh kita latihan sebentar bagaimana kemudian menyelesaikan konflik-konflik atau problem yang kita hadapi ketika bertemu dengan ketika sedang menghadapi anak. Nah, apalagi di masa pandemi saat ini. Ini luar biasa. Saya sendiri itu sudah work from home itu sejak bulan Maret sampai sekarang. Ke kampus itu baru 2 minggu yang lalu untuk ngurus surat-surat untuk pengisian BKD. Dan saya sangat merasakan, saya pribadi sangat merasakan yang selama ini anak saya sekolah, kemudian saya antar, saya jemput, dan ada beberapa waktu yang memang saya tidak full memegang anak saya, kemudian tiba-tiba harus di rumah itu full memegang anak dari pagi, dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur, itu luar biasa. Dan alhamdulillah ada banyak hal yang saya syukuri karena ada ilmunya yang saya dapatkan, sehingga ketika menghadapi Ananda di rumah saya tidak panik. Kemudian tidak seperti bahasa teman saya yang orang komunikasi tadi, tidak jadi saingan, malah ketika disuruh masuk ngampus kemarin itu saya bilang, aduh ngampus, udah ngampus lagi, padahal masih pingin ada di rumah, masih pingin bersama anak-anak. Nah, Bunda dan Yanda, alhamdulillah ya, hari ini malam ini ada juga beberapa yang saya lihat ayahanda, masya Allah itu ayah, karena biasanya kelas parenting itu penuhnya dengan ibu saja. Baik, memulai materi mungkin saya bercerita terlebih dahulu. Ini pekerjaan saya di ruang konseling hampir dikatakan setiap minggunya, dan selama pandemi itu luar biasa kekerasan pada anak itu meningkat, baik itu fisik maupun verbal, ya, apalagi seksual. Dan kemarin penanganan kasus seperti ini masih tetap saya tangani, walaupun ada beberapa yang sayangnya saya tidak bisa turun langsung seperti biasa ketika tidak masa pandemi. Dan meningkatnya luar biasa, ya, kekerasan pada anak itu meningkat luar biasa. Apalagi kekerasan verbal itu luar biasa, hampir dikatakan peningkatannya itu bisa jadi 90%. Dan survei dengan para ibas yang teman-teman saya bina dan kami ramu, surveinya juga menunjukkan bahwa selama pandemi kekerasan verbal pada anak itu banyak, walaupun pada dasarnya tanpa kita sadari, ya, kalau bentuk kekerasan verbal pada anak itu bentuknya adalah mengintimidasi, mengancam, menggertak, menfitnah, menakut-nakuti dan memberi sebutan tidak pantas atau labeling, maka sebenarnya kita pernah melakukan kekerasan tersebut, ya. Orang tua pernah melakukan kekerasan, karena meneriaki saja itu masuk kategori bentuk kekerasan verbal pada anak. Dan memang orang paling dekat atau orang tua atau keluarga inti itu adalah orang-orang yang kemudian paling banyak melakukan kekerasan verbal terhadap
anak. Nah, ada satu penelitian teman saya, psikolog juga, itu sangat menarik ya. Waktu saya baca itu sangat menarik. Itu bercerita dalam penelitian itu ya dipaparkan bahwa mengapa orang tua bisa melakukan kekerasan verbal pada anak, atau ya bentuk komunikasinya itu uh, dalam bentuk kekerasan, maaf, bentuk komunikasinya itu berupa kekerasan verbal pada anak. Itu ternyata penelitian tersebut menggambarkan bahwa orang tua masih punya komunikasi yang sama dengan ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Jadi orang tua, istilahnya kakek neneknya, orang tuanya gitu. Jadi contoh kayak saya masih mengambil bentuk komunikasi yang ibu saya lakukan dan menganggap bahwa hal itu biasa gitu. Jadi contoh kalau ibu saya suka berteriak, saya mengambil itu hal biasa kok meneriaki anak. Sampai ketika ibu itu teredukasi dan mengetahui efeknya, barulah kemudian melakukan perubahan. Jadi di penelitian itu digambarkan bahwa 90% orang dewasa yang di sekitar anak yang melakukan kekerasan verbal pada anak itu disebabkan karena pola pengasuhan yang seperti mata rantai setan. Jadi mata rantai setan itu dari kakek, kemudian anaknya lagi kasih, itulah yang kemudian terus-menerus dipakai. Dan tidak disadari ternyata itu sangat merugikan, dianggap biasa saja, sampai kemudian orang tersebut teredukasi dan ada di titik kesadaran bahwa, oh ternyata saya sudah melakukan kekerasan verbal pada anak saya. Gitu. Jadi seperti itu gambaran penelitiannya. Nah, sehingga sangat perlu kemudian kita mengedukasi dan saya sangat berharap bahwa malam ini ayah dan bunda kemudian bisa teredukasi, bisa menyadari bahwa berkomunikasi dengan anak sebenarnya ada seninya. Dan jadi di beberapa buku tentang efektivitas komunikasi pada keluarga ya, bukan cuma pada anak, itu digambarkan bahwa berkomunikasi dengan anak adalah sebuah mengokohkan kepercayaan dan membuat ketagihan. Kok bisa? Iya, karena ternyata ketika kita tahu bagaimana cara atau bagaimana bentuk berkomunikasi dengan anak, bagaimana kemudian merespon orang-orang di sekitar kita, bagaimana merespon suami, ya. Jadi seni komunikasi ini pada anak ini ternyata saya pribadi ketika mempraktekannya pada suami itu bukan cuman efeknya bukan cuman suami yang terjadi perubahan perilaku, tetapi juga bukan cuman anak yang terjadi perubahan perilaku, tetapi juga efeknya adalah komunikasi dalam keluarga itu membuat kami ketagihan. Jadi kalau ketemu terus tidak diskusi, tidak cerita, tidak saling tertawa, itu rasanya ada yang hilang ya. Gitu. Nah, di sini saya akan bercerita tentang bagaimana kemudian atau hal-hal apa saja yang kemudian menjadi harapan anak ketika orang tua ada di rumah dan ketika orang tua merespon merespon anggota keluarga. Pernah satu kali kami melakukan penelitian, kami mengumpulkan beberapa anak, ya. Lalu ditanyalah, tapi anaknya ini udah remaja rata-rata. Kami tanya, jadi penelitiannya dalam bentuk kualitatif, observasi dan interview. Kami tanyalah, apa sebenarnya harapan anak ketika anak ada di dalam rumah?
gitu. Ketika orang tua ada di dalam rumah. Nah, hampir semuanya mengatakan bahwa kami ingin orang tua hadir baik secara fisik maupun psikologis. Jadi bahasanya tidak fisik psikologis sih, tapi bahasanya kami ingin orang tua itu hadir full, gitu. Hadir, orang tua tersedia ketika kami butuh. Secara fisik maupun psikologis, dalam artian bahwa fisik dia ada dan atensinya juga ada pada kami. Sehingga ketika kami berkomunikasi, ketika kami berbicara dengan mereka, mereka bisa di poin 2 tadi ini dapat diajak bicara ya. Orang tua dapat diajak bicara ya, sedang tidak bersama gadgetnya, tidak bersama HP-nya ya, dan tidak setengah hati dan sedang tidak emosi. Jadi ketersediaan orang tua itu ada keterkaitannya dengan tidak bersama HP-nya, tidak setengah hati, dan tidak sedang emosi negatif gitu. Jadi kalau Bunda dan Yanda ditanya, Umi apa ini, dan kemudian, aduh nah banyak sekali pertanyaanmu, sana-sana dulu masih mau kerja ini saya, atau sana-sana dulu saya lagi ada urusan ini, berarti kita belum tersedia secara full, belum apa ya istilahnya, belum benar-benar ada bersama anak. Kemudian permintaan yang kedua, harapan yang kedua, yaitu mendengar tanpa menjudge. Jadi tanpa melakukan penilaian negatif sebelum meresapi dan sebelum mengalami bersama. Jadi anak-anak pingin ketika orang tuanya ada, maka orang tuanya tidak melakukan penilaian ketika mereka sedang curhat, ya. Kemudian orang tua bisa meresapi dan juga bisa kemudian mengalami pengalaman bercerita itu bersama. Merasapinya, oh ternyata kamu bercerita ya nak tentang ini, dan orang tua benar-benar ada atau benar-benar meresapi cerita si anak dan merasa bahwa pengalaman itu juga dialami oleh orang tua. Nah, selanjutnya harapan anak apa? Harapan anak bahwa anak di rumah itu mendapatkan informasi-informasi baik yang langsung dari orang tuanya. Jadi bukan cuman sekedar orang tua ada mendengarkan selesai ya, tetapi juga orang tua bisa berdiskusi, bisa bisa duduk bersama, kemudian bisa saling bercerita, dan anak mendapatkan informasi, oh ternyata kegiatan ibu saya seperti ini, kegiatan ayah saya seperti ini gitu. Kemudian ada satu item pertanyaan waktu itu yang saya tanyakan ke subjek penelitian saya tanya, nak kalau kamu ibu bapak ada di rumah, apa yang kamu kerjakan? Biasanya sih saya cerita aja gitu, dan orang tua hanya menanggapi, oh ya bagus, ya udah lanjutin aja gitu, ya udah kamu apa ya waktu itu dicerita. Jadi ceritanya dia hanya direspon begitu saja. Gitu. Saya tanya, adakah orang tua kemudian bercerita tentang bagaimana masa kecilnya, bagaimana kemudian dia menghadapi masalah tersebut, bagaimana? Oh belum pernah kami lakukan itu, Bu. Oh oke, baik. Jadi harapan anak itu harapan subjek saya terhadap orang tuanya itu belum sepenuhnya dia dapatkan. Nah, memiliki keteraturan hidup. Nah, ternyata bukan cuma orang tua yang ingin hidupnya teratur, tapi sebenarnya anak juga ingin hidupnya teratur. Nah, biasanya yang bikin anak tidak punya hidup tidak teratur karena memang orang tua juga belum memiliki keteraturan hidup dan belum disepakati ataukah inkonsisten. Tidak konsisten terhadap kesepakatan yang telah dibuat atau aturan-aturan dalam rumah yang telah dibuat. Dan kebanyakan biasanya yang kemudian melanggar itu bukan anak, tapi orang tua. Nah, sehingga
pada dasarnya harapan-harapan inilah yang kemudian harus kita bangun, harus kita lakukan penilaian terhadap pola pengasuhan itu. Berkomunikasi atau membangun sebuah komunikasi yang yang nyaman, aman. Jadi rasa nyaman dan rasa aman, dua hal ini, dan penuh kasih sayang. Tiga hal ini yang kemudian sangat diperlukan bukan cuma pada anak, tapi pada seluruh anggota keluarganya. Nah, ternyata setiap apa yang dilakukan oleh Ananda itu hatta itu adalah tantrum ya, atau tantrum sendiri itu adalah satu pesan yang diberikan oleh Ananda bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu namun belum dapat dari orang tuanya. Jadi kalau saya pribadi memahami tantrum itu ada dua maknanya. Pertama, maknanya si anak memiliki kebiasaan bahwa ketika saya meminta itu dengan cara tantrum baru diberikan, ya. Yang kedua, si anak merasa bahwa tantrum ada sesuatu yang jadi yang ada saya ngamuk aja. Kalau ngamuk, orang tua saya akan memberi atensi, memberikan perhatian. Ketika saya enggak, dalam berkomunikasi ada satu item yang sering sekali anak lakukan. Apa itu? Tantrum. Melawan. Kemudian apalagi? Tidak mengikuti instruksi. Itu karena dengan cara dia tantrum, melawan, kemudian tidak mengikuti instruksi, dia baru mendapatkan perhatian dari kita, dari orang tuanya ya, baru mendapatkan perhatian dari sekelilingnya, dan baru masang telinga. Orang tua akan merasa bahwa anak penting ketika komunikasi anak sudah dalam bentuk emosi negatif. Nah, apa kira-kira dampak komunikasi yang tidak menyenangkan? Ya, pertama, koneksi terputus. Ya, koneksi terputus itu saya bahasakannya tidak ada bonding. Bondingnya bukan tidak ada bonding, bondingnya kemudian renggang. Kemudian ada terbangun bonding itu renggang, rasa perasaan saling memilikinya renggang, perasaan kasih sayang yang terbangun itu renggang, dan yang ada adalah persepsi buruk tentang orang tua, ya, dan itu akan menjadi irrational belief si anak. Irrational belief itu adalah kepercayaan tidak rasional. Contohnya gimana? Tidak usah curhat sama ibu saya. Ibu saya itu tidak pasti akan menyalahkan saya kalau saya curhat tentang masalah ini. Oh, tidak usah curhat sama bapak saya. Bapak saya pasti akan memarahi saya. Nah, itu irrational belief, kepercayaan yang irasional yang terbangun, ya, persepsi negatifnya terbangun, dan itu akan jadi irrational belief sampai dia jadi tua. Nah, apa yang terjadi ketika koneksinya terputus? Apa yang terjadi ketika irrational belief-nya muncul? Maka hal kedua yang terjadi adalah insecure atau intrust. Insecure itu anak tidak pernah merasa nyaman berada di dekat orang tua, tidak mempercayai orang tua sekuat apapun orang tua meyakinkan. Saya nak sangat mencintaimu, sangat menyayangimu. Tidak mungkin, orang saya sering dimarahi. Sehingga dia akan menjadi orang dewasa yang insecure. Jadi kemarin itu salah satu teman saya itu menulis tentang insecure dan introvert. Ternyata sangat berbeda, ya. Jadi insecure itu ketika dia mengatakan saya tidak percaya diri, saya merasa ya beginilah saya senang menyendiri, saya senang mengerjakan sendiri, saya tidak bisa ngomong atau mengungkapkan apa yang saya mau sampaikan. Nah, ternyata itu insecure, ya.
bukan introvert. Introvert itu tetap dia bisa berkarya, tapi tidak banyak ngomong. Gitu. Introvert itu dia tetap bisa berada di depan umum dan menyampaikan apa yang ada di kepalanya, tapi dia tidak terbuka secara pribadi, ya, secara masalah-masalah pribadi ke orang lain. Gitu. Jadi bedanya insecure dan introvert itu memang perlu diketahui, dan ketika kita sudah merasa ada di titik insecure, itu sebenarnya butuh ahli untuk menyelesaikan masalah insecure-nya. Kemudian intras itu tidak kemudian tidak percaya lagi kepada orang tua. Nah, ini biasanya terjadi pada remaja. Ketika sudah menganjak remaja, anak-anak remaja-remaja tersebut kemudian ya sudah prabalik, ya prabalik, akil balik, mereka kemudian lebih menyukai untuk berada di luar rumah bersama teman sebayanya dan lebih mempercayai teman sebayanya ketimbang orang tuanya, karena tadi ada di poin 1, koneksi ketika dia berada di masa anak-anak itu, koneksi dengan orang tua tidak terjalin dengan baik. Nah, poin selanjutnya, menyebabkan coba. Kalau dia masih anak-anak, biasanya kalau ada saudaranya, dia akan sibling rivalry, menganggap saudaranya itu adalah saingan. Ya, jadi biasanya nyolek adiknya, cubit adiknya, tabok adiknya. Ketika adiknya pegang buku, dia langsung tarik. Apalagi kalau kakak, ya, dia kakak, kemudian ada adik baru, wah, biasanya ibu-ibu yang mau punya anak kedua, saya selalu bilang kalau datang ke saya, Bu, udah belajar seni berbicara dengan anak enggak? Belum sih. Iya, ayolah latihan dulu 9 bulan, itu lumayan latihan dengan si kakak, bisalah gitu ya. Untuk apa? Untuk ketika nanti lahir, karena sibling rivalry itu 90% disebabkan oleh bagaimana orang tua berkomunikasi antara si anak dan si adik, orang tua kepada anak pertama dan kepada si adik. Jadi yang dilihat si adik adalah lahir si orang tua itu akan berkurang. Ditambah dengan bentuk komunikasi orang tua yang kurang tepat, maka terjadilah sibling rivalry. Nah, yang kedua, insecure itu lanjutan dari insecure tadi. Pada saat dia masuk remaja, dia mengalami kecemasan. Kecemasan yang berkepanjangan akan mengalami depresi. Depresi yang berkepanjangan itu akan mengalami schizofren dan tidak percaya diri, serta itu yang paling tinggi, yang schizofren itu biasanya memang dialami oleh remaja, dan biasanya yang paling ringan dari insecure tadi adalah tidak percaya diri, kemudian merasa tidak berguna, kemudian ada gangguan emosi. Ya. Nah, ketika gangguan psikologisnya tidak selesai, maka yang terjadi adalah luka batin, ada buruk pengasuhan di masa depan. Ketika dia punya anak, sama rantai, sebenarnya mata rantai setan. Jadi pola pengasuhan buruk tadi itu dibawa ke anaknya, gitu. Dibawa ke nanti anaknya bawa ke cucunya, begitu terus berputar. Kecuali ketika dia tahu bahwa ada masalah yang dampak dari pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tuanya, dan dia kemudian memperbaiki diri, maka itu akan putus. Dia teredukasi dan akan putus. Nah, seni berkomunikasi itu kemudian harus menghindari, saya bilangnya poison sentence. Jadi racun kalimat beracun bilangnya saya. Kalimat beracun atau kata-kata beracun yang kemudian tidak boleh, dan ini butuh latihannya luar biasa. Karena kemarin sebelum pandemi ya, ada beberapa ibu yang datang, itu setelah konseling saya bilang kita latihannya, yuk Bu,
Jadi datang konsul, setiap datang konsul ada PR-nya, dia kerjakan di rumah dan dilaporkan, Bu, anak saya ketika tidak bisa makan, apa ya yang saya sampaikan? Karena biasanya kok tidak bisa makan, saya bilang, makan kok nak, awas kok kalau kok tidak makan kok jadi nanti kok jadi sakit, kok masuk rumah sakit, kok disuntik sama dokter, mama tidak mau tahu Nah, itu yang kemudian saya bilang, ya udah kalau gitu kita belajar, itu kita skip, diganti dengan kalimat yang ini. Gitu. Jadi poison sentence itu pertama, ya, racun pertama itu harus ada perubahan dulu. Kalau kita merasa kita mengidentifikasi pola pengasuhan kita, ya, adalah pola pengasuhan otoriter, maka itu diubah dulu, pola pikir diubah dulu. Jadi informasi tentang pola pengasuhan itu harus ada, diubah. Apakah gaya pengasuhan seperti apa yang seharusnya disampaikan atau dilakukan di dalam rumah, apalagi kalau gaya pengasuhannya sudah dua, jadi gaya pengasuhan si bapak beda, gaya pengasuhan ibunya beda. Nah, ini kemudian harus disatukan, ya, harus sama-sama didiskusikan gaya pengasuhan seperti apa yang harus kita terapkan dalam keluarga, karena gaya pengasuhan akan mempengaruhi bagaimana Anda berkomunikasi dengan anak. Kemudian yang kedua, ya, orang tua menjadi hakim saya. Nah, ini kalau otoriter akan seperti itu sih, ya. Jadi belum cerita anaknya, kita udah bilang, mantong kau, bodoh kok. Saya itu berapa kali mendapatkan pernyataan seperti itu. Yang uniknya itu kemarin tes kesiapan masuk sekolah, saya bilang sama ibunya, orang tuanya, Bu, mau lihat anaknya tes, sini duduk. Karena ibunya bilang, bisa gitu anakku, Bu, kasih masuk, kasih lulus MI saja dan masuk SD. Ya udah, sini duduk, Ibu lihat coba. Selama berjalannya tes itu, dia lihat anaknya, sampai akhirnya saya harus suruh keluar, karena setiap kali anaknya mengerjakan dan salah, dia bilang, bodohnya ini, begitu lagi gampang gitu, kerjakan kok. Akhirnya saya bilang, oke Bu, kalau begitu Ibu anaknya cukup terganggu dan sepertinya kita tidak bisa melanjutkan tes kalau Ibu tidak keluar. Jadi judgement, ya, dari orang tua, ya, itu sering sekali terjadi karena tadi masih pola pengasuhan itu masih melekat sangat ke orang tua. Yang kedua, model komunikasi dari nenek-neneknya itu masih seperti itu. Ya, apalagi kalau orang Makassar itu kayaknya yang berteriak, kemudian yang berkata kasar, ya, kasar juga enggak sih, tapi rasanya tidak tepat ke anak gitu. Itu masih sangat melekat, sehingga memang butuh usaha yang cukup besar, ya, untuk latihan berkomunikasi dengan tepat. Kemudian kata negatif, tidak mampu menempatkan kata semoga, mungkin, harus, tidak, bukan, dan jangan pada tempatnya. Nah, ini paling sering, sedikit-sedikit jangan, sedikit-sedikit jangan, jangan, jangan. Jadi hampir semua katanya jangan. Padahal ada banyak kata yang bisa kita ganti kata jangan tadi. Nah, sebentar kita akan belajar itu atau melihat nanti di slide akan ada beberapa gambaran bagaimana ketika anak mengalami konflik, kata apa yang tepat. Kemudian ada punishment. Nah, punishment ini paling sering dilakukan. Awas kok ya, kalau kau tidak lakukan, itu yang sering sekali keluar. Awas kok ya, kamu kalau kau lakukan itu kau akan dapat ini. Kalau kau ini. Jadi akan lebih banyak punishment yang dirasakan oleh anak ketimbang sebuah penghargaan. Sehingga tadi balik, anak interest, anak insecure gitu. Ke siapa? Ke orang tua. Bayangkan kalau itu tiap hari dilakukan. Kalau kau tidak makan, kau akan ini. Kalau kau ini, kau akan ini. Awas ya kalau ini, awas ya ini. Dan itu setiap hari
bayangkan ya bagaimana kemudian otak menerima kata itu setiap hari dan perasaan anak setiap hari mendapatkan perkataan seperti itu. Nah, yang kedua adalah inkonsisten. Jadi saya biasa bilang sama orang tua, jangan berjanji kalau ibu bapak tidak bisa menepati. Baiknya lebih baik tidak berjanji. Gitu. Karena inkonsisten itu akan membuat anak-anak tidak trust dan akan melabel orang tuanya sebagai pembohong. Nah, label pembohong ini akan sangat mungkin minggu lalu pemateri pertama itu sudah menggambarkan bahwa role model yang akan dilihat itu oleh anak itu adalah orang tuanya. Bisa bayangkan ketika role model atau label pembohong itu, dan itulah yang kemudian diambil anak. Jadi adab sama akhlakul karimanya itu si orang tua yang pembohong, labelnya pembohong tadi, itulah yang kemudian diambil oleh anak. Nah, sehingga anak kemudian juga ikut-ikutan inkonsisten, ikut-ikutan pandai berbohong. Ya. Jadi ketika tidak bisa, lebih baik tidak berjanji daripada mengatakan kalimat-kalimat janji yang kemudian tidak tidak dilaksanakan atau tidak dibayar ke anak. Ya. Kemudian yelling, yelling, yell itu berteriak. Saya panggil saya tambah ing, berarti itu sudah kata kerja yang memang yelling ya, sedang dan sering dilakukan. Terbiasa berteriak dan memerintah. Jadi kita biasanya memudahkan yang namanya berteriak. Padahal berteriak itu memberikan kesan bahwa setiap kali saya meminta sesuatu, saya harus dengan cara teriak aja gitu. Tidak dengan cara yang baik adabnya. Jadi yelling itu termasuk, kalau saya sih menganggapnya bukan adab berbicara yang bukan salah satu bahasanya tidak terkategori, tidak masuk adab gitu dalam berbicara ya, karena tidak perlu berteriak. Kalau kamu butuh sesuatu datangi saya gitu. Jadi seringnya begitu, kalau butuh sesuatu datang saja, tidak usah teriak. Nah, lalu apa sebenarnya prinsip dasar seni dari berbicara? Ya. Pertama itu good rapport. Ini kalau orang psikologi paham ya, kalau saya dibilang good rapport ya. Good rapport itu membangun hubungan baik, membangun koneksi yang sama, membangun sinyal yang sama. Jadi bayangkan seperti ketika sinyalnya sama, makanya before koreksi baru boleh mengoreksi anak ketika koneksinya nyambung. Tapi ketika koneksinya tidak nyambung, jangan coba-coba mengkoreksi, karena Anda hanya akan berada dalam konflik yang panjang dengan anak. Jadi, atau contohnya, saya sering bilang ke ibu-ibu, Bu, biasanya nyambungnya sama ibu yang satu itu karena kenapa? Karena ya punya kesamaan, kemudian punya pengalaman yang sama, punya perasaan yang sama, punya pemikiran yang sama. Jadinya nyambung kan sama ibunya. Nah, kalau nyambung dengan ibunya dan jadi teman, jadi sahabat, dikoreksi kayak gimana pun pasti ibu nggak tersinggung kan? Iya, Bu. Nah, berarti yang harus pertama kali dibangun di anak itu adalah good rapport. Buat koneksi yang kuat dengan anak, atau buat sinyal yang sama dengan anak agar kita mampu melakukan koreksi. Dan yang kedua, mengubah limiting belief. Ini paling sering saya dapatkan di ruang konsultasi saya. Jadi orang tua, biasanya kalau orang tuanya hopeless, maka hopeless udah tidak bisa berkomunikasi dengan baik sama anaknya, tuh datang, Bu, sudah mide begitu mau saja, baik tonji itu nanti. Saya itu juga punya kakak yang bana, pas tua itu baik tonji. Kalau baik, nah kalau tidak, gitu. Sehingga pada saat itu biasanya saya akan, yuk terapi aja ya Bu, kita terapi mengubah pola pikirnya ibu. Ibu mau enggak? Masih punya enggak harapan bahwa ibu punya
apa keyakinan enggak bahwa ibu masih bisa membangun komunikasi dengan baik dengan anak? Ya, masih sih Bu. Ya udah, kalau begitu kita akan lanjutkan di terapi yang kemudian pada akhirnya orang ibunya mengubah keyakinan yang tadi tidak memberdayakan dia, itu kemudian bisa jadi lebih ibunya bisa jadi lebih berdaya gitu menghadapi anaknya. Nah, itu di pihak orang tua. Kalau di pihak anak pun bisa seperti itu. Ya. Anak merasa hopeless sama orang tuanya. Kenapa hopeless? Nggak bisa lagi diajak ngomong ibuku, Bu. Kenapa bisa? Iya, ibunya itu setiap kali saya mau ngomong pasti bilang, memang kau yang salah, memang kau itu suka begitu, memang kau itu nah tidak tahu kau bagaimana caranya bergaul. Itu mi dibilang nak, mendengar-mendengar kok jadi anak. Nah, anaknya jadi hopeless. Ya, anaknya nggak tahu lagi dia harus seperti apa. Sehingga anaknya bilang ya udah saya sebegini saja, saya mau pulang malam kayak kalau remaja ya yang banyak konflik di remaja kayak gitu, saya mau pulang malam, saya berteman dengan siapa, saya terlibat narkoba itu masa bodoh, saya merokok itu masa bodoh ya. Nah kemudian yang ketiga ya, prinsip dasar ketika kita ingin berkomunikasi yang menyenangkan dengan anak ya, itu taklukkan diri. Bagaimana caranya? Nah, ini mungkin nanti SRD bisa bikin lagi materinya. Ini bagaimana kemudian melakukan penaklukan diri terhadap emosi. Ya. Jadi langkah awal memperbaiki komunikasi dengan anak adalah berjuang melawan ego, yaitu menaklukkan emosi negatif. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita punya keinginan besar, dan yang kedua adalah latihan, latihan, dan latihan. Ya. Karena tidak ada kemudian perubahan yang bisa dilakukan oleh diri seseorang ketika orang tersebut hanya sekedar mau, tapi tidak latihan. Ya. Kemudian yang keempat, mengisi, mengganti, dan mengoreksi. Jadi yang keempat adalah ketika anak-anak kita punya pemahaman kekeliruan ya tentang memaknai program yang diterima dari lingkungan, saya bilangnya tanda kutip program. Jadi saya anggap bahwa anak kita itu apa yang dia terima ya, semua persepsi-persepsinya itu adalah sebuah program yang diterima. Ketika anak belajar berbohong dari lingkungan, itu adalah satu program gitu yang kita harus paham bahwa itu diterima dari lingkungannya. Berarti tugas saya sebagai orang tua adalah mengganti ya, mengganti, mengisinya, mengganti, dan mengoreksinya. Jadi contoh ada satu ibu yang anaknya itu suka sekali bicara kotor, apa ya bahasanya, sering bahasa keluar kebun binatang. Dari mana, saya tanya, dari mana ini ibunya, dari mana Bu ini dapatnya? Si anak dari lingkungannya, dari tetangganya yang memang lingkungannya tidak cukup kondusif untuk mendidik anak. Jadi saya bilang, ya itu pekerjaan, masih apa ya istilahnya, tidak ada yang terlambat kok Bu. Mau anaknya 10 tahun terus punya kebiasaan seperti itu tua pun ya, tua pun itu tidak jadi masalah. Masih bisa diubah dengan satu syarat, ibunya mau bekerja keras, ayahnya mau bekerja keras, anaknya itu tadi ke poin satu, balik poin satu, anaknya punya koneksi yang baik dengan orang tua. Kemudian ada teknik tune on. Sebentar saya akan gambarkan bagaimana teknik tune on. Ini enak sekali untuk latihan. Dan yang ketujuh, prinsip dasar The Art of Speaking itu adalah box ajaib. Saya menganggap box ajaib karena saya sering bilang, ini box ajaib saya gitu. Ketika anak saya melakukan perilaku yang saya anggap, aduh, ini udah kelewatan gitu. Saya langsung ngambil, saya langsung berpikir, oh iya, saya punya peralatan ajaib di box saya. Dan boxnya itu imajinasinya saya gitu, imajiner. Dan itu ada di pikiran saya. Jadi ketika saya latihan, saya selalu menghafal. Ada 10 peralatan
saya dan saya tinggal mengeluarkan. Yang mana yang akan saya keluarkan untuk menghadapi anak saya? Oke. Nah, ini tadi saya mungkin jelaskan dulu tadi apa itu good rapport. Jadi ada waktu dan pelukan. Jadi selama anaknya belum risih ya, biasanya kalau sudah akil balik itu udah risih dipeluk, maka peluklah Bu. Bangun pagi dipeluk, mau tidur dipeluk, ketika dia melakukan sesuatu yang baik maka peluklah sebagai hadiah untuk anak. Jadi biasanya saya akan tanya, kalau mau cek seorang tua punya good rapport ke anak atau tidak, saya tinggal tanya, apakah setiap hari ada waktu khusus untuk anak Anda? Jadi memang seharusnya orang tua punya waktu konsisten dengan anak, entah itu sebelum tidur, entah itu bangun tidur, entah itu ketika siang, entah itu ketika sore, entah itu ketika malam, menjelang maghrib setelah pulang kerja, bagi yang bekerja. Ya. Kalau bagi yang tidak bekerja, pasti akan lebih banyak lagi waktu-waktu yang konsisten bersama anak. Tapi konsisten itu bukan cuma kuantitatif, kuanti saja atau banyaknya saja, tetapi kualitasnya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita banyak waktunya, tapi lebih banyak dengan gadgetnya kita, dengan HP-nya kita, anak kita main apa, kita lebih banyak dengan gadgetnya. Kemudian mengaktifkan verbal, visual, dan vokal. Bagaimana gestur Anda saat menghadapi anak? Itu sangat penting. Anak tahu bahwa kita memberikan atensi ketika seluruh alat indera kita, ya, itu fokus ke mereka. Sama kan ketika kita, pernah enggak ketika makan bersama dengan teman di restoran atau apa, kemudian dia sibuk dengan HP-nya, gimana perasaannya? Gitu. Pasti rasanya juga sangat tidak nyaman. Kok ajak kita makan baru kok main HP di situ. Biasanya saya kayak gitu ya. Berhenti tuh HP-nya simpan dulu. Karena begitu juga lah anak, cuman anak nggak bisa ngomong kayak kita ngomong ke teman. Gitu. Biasanya kalau anak saya, dia akan tegur akan bilang gini, Umi, boleh HP-nya disimpan dulu? Oh iya, boleh nak, kenapa? Ada yang mau dibicarakan? Iya. Jadi saya biasa simpan dan kami berdiskusi yang ingin dibicarakan. Kemudian respon emosi negatif. Jika anak marah, kesal, mengeluarkan perasaan negatif, bagaimana Anda bagaimana respon Anda terhadap anak? Jadi apakah Anda menerima perasaannya saat itu? Nanti ada di tune on itu bahasanya, saya mengerti kakak, saya mengerti bahwa berat ya kak menghadapi teman seperti itu. Gitu. Jadi ada bahasa empati yang kita harus kuasai. Kemudian lebih banyak mana mencela, memuji, atau merespon seadanya. Gitu. Kemudian poin keempat, ya, dari bagian dari good rapport tadi, kreativitas respon. Apakah Anda memiliki kemampuan kreatif untuk berpindah cara menghadapi anak atau gak mati gaya saat anak mengunci Anda. Jadi biasanya kalau ada itu anak yang bilang begini, Dede, Umi, main HP terus. Gitu. Itu kan sebenarnya anak kita jadi mati gaya. Kalau saya jadi mati gaya gitu, langsung simpan HP-nya dan bilang, oh maaf, Umi tadi menerima telepon penting. Ya udah, sekarang disimpan HP-nya. Kakak mau cerita apa? Gitu. Kemudian good rapport itu bisa terbangun ketika kita menjadi seorang pendengar ulung. Saat anak bercerita, Anda telah mendengarkan dengan tulus, menatap matanya, sepadan tingginya, tidak sedang dengan jajet, dan mengakhiri pembicaraan dengan pelukan yang tulus. Nah, biasanya yang belum masuk, item-itemnya belum lengkap gitu. Jadi mendengarkan dengan tulus, menatap matanya, tapi masih belum tinggi, belum sama tingginya. Ya, kita masih berdiri, si anak duduk, belum ada tuh kontak mata gitu, tidak sedang dengan gadget. Kita mendengarkan, kemudian menatap matanya, kemudian tapi kita masih dengan gadget. Nah itu jadi pendengar ulung itu itemnya lengkap, mendengarkan dengan tulus, menatap matanya, sepadan tingginya, tidak sedang melakukan hal lain, dan terakhir mengakhiri dengan pelukan. Kemudian yang keenam,
Mari ungkapkan dengan benar ya. Bagaimana Anda mengungkapkan emosi Anda saat anak melakukan kesalahan atau sesuatu yang Anda tidak inginkan. Nah, itu sangat penting. Jadi ini kita bilangnya respon balik positif. Jadi bagaimana respon balik, apakah itu positif atau negatif. Nanti akan ada di kotak tune on sebentar. Ya. Kemudian apa tanda bahwa kita sudah punya good rapport yang sudah terjalin? Pertama, anak merasa nyaman menceritakan masalahnya. Yang kedua, anak selalu meminta pertimbangan, selalu bertanya mengenai cara pandang kita. Kemudian yang ketiga, sikap tubuhnya tidak defensif ketika kita memberitahukan atau ketika kita menyampaikan sesuatu. Tidak menjaga jarak, tidak berbalik secara spontan, tidak melipat tangannya di dada dengan wajah yang agak kesal, menolak permintaan kita dengan bahasa tubuhnya. Ya. Kemudian yang terakhir, tujuan komunikasinya tercapai dan si anak tidak menolak permintaan kita ketika kita memberikan instruksi. Nah, bolehkah kakak membantu Umi melakukan ini? Kalau dia masih mengatakan tidak mau, Umi kerja sendiri. Saya capek. Oh, berarti tadi belum terbangun good rapport, belum koneksinya belum sama. Nah, apa itu teknik tune on? Pertama, tekniknya Anda berempati pada anak untuk membuatnya mengerti bahwa Anda bersedia turut merasakan masalahnya dan memikirkan jalan keluarnya. Biasanya kalimatnya adalah, Bapak Ibu mengerti bahwa masalah yang sedang kamu hadapi itu cukup berat. Adakah yang Bapak bisa bantu? Kalimat kedua, Bapak Ibu ada di sisimu. Kamu boleh meminta kapan saja pendapat Bapak Ibu. Bapak dan Ibu ada di sisimu. Kamu boleh kapan saja bercerita tentang masalahmu. Kalimat yang ketiga, perasaanmu penting bagi Bapak dan Ibu loh. Makanya Bapak dan Ibu ada di sini. Dan Bapak, Ibu akan tetap ada di sini menanti ceritamu. Biasanya tiga kalimat ini pada remaja itu luar biasa. Yang tadinya biasanya nggak mau cerita, biasanya udah langsung meleleh. Pertemuan pertama biasanya kalau kita udah ngeluarin kata seperti itu yang punya anak remaja, ya, pertemuan mengubah pola yang biasanya kamu itu nak memang seperti itu, makanya nak mendengar kok kata-katanya ibu. Kalau kau tidak mendengar itu orang kualat, ki bisa ki itu punya masalah yang lebih besar, bla bla bla. Coba di skip, ganti kalimat yang tadi, 3 kalimat tadi, dan duduk di sampingnya. Boleh sambil merangkulnya, boleh sambil mengelus kepalanya. Nah, biasanya perubahan pertama itu anak itu akan aneh dulu. Biasanya anak ceramah ya, kultum, kuliah 7 jam. Bukan kultum, Dik. Kuliah bukan 7 menit. Kultum, kuliah 7 jam saya diceramahi dengan berbagai macam nasihat yang bikin saya enek. Gitu. Tiba-tiba berubah. Remajanya akan melirik sedikit. Besoknya masuk lagi dengan kalimat yang sama, biasanya dia akan mulai terbuka atau mulai menangis. Dia mulai nangis dulu, ya udah stop, nangis aja nak. Tepuk-tepuk, iya. Saya tidak tahu apa masalah yang sedang kamu hadapi nak, tapi ibu siap mendengarkan semua curhatanmu nak. Sambil ditepuk-tepuk. Belum mau curhat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Besok masuk lagi dengan kalimat yang berbeda tapi makna yang sama. Nah, biasanya ketika good rapport, ketika tune on-nya bagus, dia akan langsung good rapport itu udah langsung naik. Langsung koneksinya udah langsung nyambung. Dia udah ngomong, Bu, ya kenapa nak? Itu Bu, saya diputus pacaran Kak, terus diputus. Kita pasti langsung emosi jiwa dong. Rasanya mau keluar itu kata-kata. Saya bilang jangan kau pacaran. Dalam Islam itu pacaran tidak boleh. Stop. Berhenti di situ. Jangan keluarkan dulu. Kita tarik nafas, perbaiki emosi, dan kembali. Oke, saya akan dengarkan dengan baik. Nak,
apa yang kamu mau cerita kepada saya? Jadi biar aja dia cerita aja semua. Nah, sudah cerita, sudah keluar semua emosinya, sudah ini. Bukan menasehati. Langkah selanjutnya bukan menasehati. Yang harus kita lakukan adalah apa makna yang kamu dapat dari kisah itu? Apa pemaknaan? Apa yang akan kamu lakukan nak sekarang? Gitu. Oke. Sekarang boleh gantian ibu yang memberikan pendapat? Nah, baru tuh masuk nasihatnya kita. Udah koneksinya terbangun kan? Koneksinya nyambung. Nah, Allah itu meminta kita untuk menjaga diri. Kalau dia sudah berakil balik, maka dia harus menutup bla 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 dan sebagainya. Gitu. Nah, ini butuh latihan. Dan biasanya pada anak remaja ya, pada anak yang akil balik itu akan punya banyak konflik. Dan teknik yang pertama ini sangat baik masuknya. Anak akan mulai membangun yang tadinya dia tidak insecure dan interest kepada orang tua. Itu akan mulai trust, mulai secure, mulai memberikan koneksi. Nah, yang kedua, ini kenapa jadi 3-3? Yang kedua, menawarkan kata-kata ide atau tindakan baru. Ini yang tadi saya bilang. Step kedua selanjutnya adalah Bapak Ibu ingin membantumu menyelesaikan masalah ini. Kamu mau tahu pendapatnya Ibu? Masuklah semua nasihat kita bertahap. Gitu. Jadikan ini pelajaran ya nak. Nah kan Allah sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh pacaran. Dan ternyata benar, Allah menjaga kita supaya kita tidak sakit hati seperti ini. Kemudian, Bapak Ibu tahu ini sulit ya, kalimatnya Bapak Ibu tahu ini sulit. Mungkin kita bisa, gitu. Kita bisa keluar bersama, kita bisa menyelesaikannya bersama dengan jalan ini. Nah, kalimat selanjutnya bisa mungkin ada cara lain untuk mengatakannya. Ayo kita cari. Jadi tindakan baru, harus ada ide baru yang kita tawarkan ke anak. Harus ada istilahnya solusi yang kita berikan kepada anak dalam hal perubahan pemikiran. Kemudian kamu bisa mencari cara lain untuk melakukannya. Ayo kita pikirkan, kita bisa melakukannya seperti ini, bukan seperti ini. Nah, teknik yang ketiga itu Anda berlatih kata-kata, ide atau tindakan baru dengan anak Anda. Sepertinya seru, ayo kita coba ini. Bagaimana kedengarannya? Kalau, ayo kita lakukan sekarang bersama. Jadi ada tindakan. Setelah ada perubahan pemikiran, langsung ada tindakan. Ini namanya teknik tune on. Sebenarnya teknik tune on lanjutan itu ada yang namanya time out. Jadi time out itu masuk di teknik tune on tadi. Time out itu ketika ada di poin bagaimana mengendalikan anak ini dia. Langkah awal memperbaiki komunikasi anak dengan berjuang melawan ego, menaklukkan ego, emosi negatif. Itu bisa dengan time out. Time out itu beberapa orang mempraktikkan sebagai hukuman. Padahal time out itu bukan hukuman. Time out itu adalah mengambil waktu sejenak untuk orang tua relaksasi, untuk anak juga relaksasi dan memikirkan apakah yang dia lakukan tadi itu memang adalah satu kesalahan, ya. Kemudian untuk orang tua sendiri itu bagian dari relaksasi yang bisa menurunkan emosi negatifnya untuk selanjutnya menghadapi anak. Ya, nah teknik time out ini biasanya ada ruangannya yang memang khusus untuk ruangan relaksasi. Jadi biasanya kalau di saya di rumah itu ruangannya bilangnya ruangan bukan ruangan time out, ruangan relaksasi, pojok relaksasi, pojok relaksasi. Jadi kami ya udah kakak marah ya udah ke pojok relaksasi dong, tarik nafasnya dan sebagainya, biasanya kayak gitu. Nah ini mungkin satu hal yang perlu dipegang oleh orang tua, bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan kerjasama dengan anak, kerjasama dari anak dengan mood yang buruk.
Jika Anda memaksa, maka Anda hanya menemukan bahwa Anda terpuruk dalam genangan konflik. Jadi, kalau anaknya moodnya buruk, jangan dipaksa. Kalau moodnya buruk, mending suruh time out. Time out-nya itu tidak dengan teriakan, tapi tetap tadi dengan cinta, tatap tulus, tatap dengan tatap matanya dan mengatakan, ada kontak mata ya, sama setinggi anaknya dan katakan, sepertinya kakak butuh untuk relaksasi dulu, sepertinya kakak butuh untuk berdiam diri dulu. Ayo sana ke pojok relaksasi dulu. Nah, ini dia box ajaib, alat penaklukan. Ini yang biasa saya pakai. Jadi prinsip dari tadi, prinsip terakhir dari the art of speaking ya, atau seni berbicara pada anak itu, yang pertama itu alatnya adalah suka bercanda. Ya. Jadi banyak sekali penelitian yang menggambarkan bahwa anak usia 7 tahun ke bawah itu sebenarnya adalah anak-anak yang ceria, ya, karena memang tobi'i atau fitrahnya adalah anak-anak yang ceria, anak-anak dengan keceriaannya, anak-anak dengan masa kanak-kanaknya itu sangat suka bercanda. Jadi biasanya kalau konfliknya adalah anak tidak mau mandi, saya biasanya ya itu tadi bercanda gitu. Memang bercanda, istilahnya memang kami berkomunikasinya bercanda aja gitu. Membuat benda mati bicara. Biasanya contohnya ya, ini ada di buku sih contohnya. Kalau saya contohnya hampir sama, tapi biasanya konfliknya yang berbeda. Jadi kalau konfliknya tidak mau mandi, ya saya akan bilang jadi di sini itu ada boneka ikan paus yang sangat disukai. Ikan pausnya mau berenang. Ayo kita berenang di kamar mandi, kakak. Ikan pausnya udah haus nih, mau berenang. Ya udah, kakaknya langsung ambil. Ayo kita berenang. Ayo adek, ayo adek. Adek boleh ambil mainan yang lain. Ayo kita berenang. Nah, jadi pertama membuat benda mati berbicara. Anak-anak itu sangat suka. Semua karena imajinasinya tinggi, malah ketika kita membuat mainannya bisa bicara, ya, maka itu akan menjadi sangat sesuatu yang menyenangkan. Di contoh kotak mainan yang lapar mau makan dan mengatakan, isi aku dengan mainan blok, aku mau blok yang hijau renyah itu, gitu. Atau dia simpan tuh gelasnya, ya. Kita tinggal bilang, aku tidak mau sendirian di sini, aku bisa sedih, aku harus ada di tempat cucian piring bersama teman-temanku. Sore tadi, anakku itu membongkar, ya si yang paling kecil, terus di abinya, ya mainannya terbongkar, siapa yang mau membersihkan? Terus semua langsung bilang, tidak mau, tidak mau, capek main. Nah, yang kami lakukan itu saya langsung turun tangan dan bilang, aku kedinginan, seharusnya aku sudah ada di dalam boxku. Sekarang udah mau malam, bolehkah aku masuk di box? Si Ade langsung lihat, udah mau malam ya Umi? Iya, kasihan ya mainannya jadi terhambur. Dan dia jadi kedinginan disimpan di lantai. Bagaimana ya? Langsung kakak sigap. Ya udah, ayo kita bersihkan. Ayo kita masukkan dalam box. Udah diambil lah masuk ke box. Selesai deh. Bersih deh. Tidak perlu ngegas, tidak perlu berteriak, bersihkan mainanmu, ini sudah mau malam. Tidak perlu. Kemudian kalau dia kesulitan untuk gosok gigi, ya bilang saja, hei lihat, kurasa aku melihat kuman yang bersembunyi di belakang gigi kamu. Ayo, sini, aku sikat. Gitu. Kemudian bisa juga dengan cara mengubah satu tugas yang membosankan menjadi tantangan atau permainan. Yang biasa dilakukan oleh orang tua itu kan kayak gini nih. Kalau kamu tidak mau pakai sepatumu sekarang, maka ibu tidak akan membawamu jalan-jalan. Ya kan? Nah, coba diubah. Apa kamu bisa memakai sepatumu dengan mata tertutup? Gitu. Apakah atau bisa juga
aku sepatu, aku sangat ingin masuk ke kakimu, bolehkah aku masuk ke kakimu? Nah, biasanya anak-anak kita akan langsung bilang, iya, iya, sini, sini, sini. Aku mau pakai sepatu. Nah, yang biasa dikatakan oleh orang tua, ya katanya berantakan sekali mainanmu. Seharusnya kamu merapikan semuanya sekarang. Ayo lakukan sekarang. Biasanya kan kayak gitu ya. Bu, kita biasanya kayak gitu. Nah, coba diubah. Coba diubah jadi satu tantangan. Hai kakak, berapa detik waktu yang kamu butuhkan untuk membereskannya? Bagaimana jika kamu dan ibu berlomba? Kira-kira siapa yang akan menyelesaikan lebih cepat? Saya kira ibu yang akan menang dalam beberapa detik. Nah, pasti dia langsung bilang, enggak, saya lah. Gitu. Ya, pasti udah buru-buru tuh. Oke, baik, ayo kita mulai. Wow, kamu keren, bisa menyelesaikannya lebih cepat dari ibu. Nah, gunakan suara yang aneh. Biasa juga gitu ada mainan robotnya. Aku robot, aku ingin pulang ke box. Udah waktunya tidur gitu. Nah, itu tadi yang pertama karena suka bercanda itu ada poin-poinnya ya. Jadi alat penaklukan saya yang pertama itu suka bercanda. Kemudian ada poin-poinnya membuat benda mati berbicara, mengubah satu tugas yang membosankan menjadi tantangan, kemudian menggunakan suara yang aneh. Pilihan kedua ya tawarkan pilihan. Alat kedua. Jadi biasanya orang tua kalau anaknya tidak mau mandi ya bilang saja mandi sekarang. Pemerintah. Nah, biasanya bisa dilakukan tuh. Kamu mau mandi dengan busa atau kapal-kapalan? Pakai piyamamu sekarang. Apakah kamu mau melompat 5 kali sebelum memakai piyamamu atau 10 kali? Oke, ayo lompat. Tinggi. 1, 2, 3. Nah, yang ketiga, biarkan anak memegang kendali. Sebenarnya ini untuk alat penaklukan yang ketiga ini saya jarang sih menggunakannya karena biasanya ini untuk anak yang lebih besar, anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun yang sudah bisa melihat, sudah bisa baca, bisa lihat jam dengan benar, kemudian sudah bisa menganalisis. Nah, biasanya untuk anak-anak yang lebih besar. Jadi biasanya kita minta tolong ke anak, ya, dia yang kemudian anak kan biasanya malas tuh, buru-buru nggak mau. Kalau mau ke sekolah biasanya senangnya leye-leye dulu, senangnya duduk dulu, senangnya ini, padahal waktunya sudah mau masuk ini. Nah, biasanya kita lakukan diskusi dulu, kita briefing, kita sama-sama kesepakati, dan besok dia yang kemudian menentukan jam kapan dia akan ke sekolah, kapan dia akan makan, dengan tidak kemudian tidak terlambat gitu. Dan ini kakak-kakak yang lebih besar biasanya. Nah, yang keempat, beri informasi. Biasanya kayak gini nih, anak-anak kita sedang bikin teh. Anak-anak itu biasa datang mengaduknya dengan keras sampai tumpah-tumpah. Nah, respon, jadi yang saya kasih tanda minus di depannya, itu artinya itu adalah respon kita yang selama ini kita berikan. Ya. Nah, itu harus diperbaiki. Jadi contoh responnya, berhentilah mengaduk dengan keras, air tehnya bisa membasahi taplak meja. Berhenti kok itu basah itu taplak meja. Kan biasanya kayak gitu. Nah, kita harus bisa memberi informasi. Nah, tehnya cukup penuh dan bisa membasahi taplak meja jika diaduk seperti itu. Cara mengaduknya kayak gini aja, pelan-pelan saja. Jadi ada informasi yang kita sampaikan. Atau umpama dia lagi menggambar, menempel, dan lemnya tidak ditutup. Biasanya kita akan bilang, tutup lemmu segera, itu bisa kering. Itu kan semua adalah kata-kata yang sebenarnya tidak nyaman gitu. Itu tidak ada seninya gitu. Kenapa kok tidak ada seninya? Karena memerintah. Dan anak-anak usia 7 ke bawah itu tidak suka dengan perintah. Kecuali dia di usia 2 tahun, biasanya suka. Tapi naik 3 tahun, udah tidak suka dengan perintah. Biasanya 2 tahun kan kita ambil ini dulu, ambil ini, dia masih mau tuh. Nanti 3 tahun enggak mau. Biasanya kita mode umi capek. Biasanya kan sudah seperti itu. Dia udah pintar untuk menjawab tidak mau. Nah, jadi
ketika anak sudah bisa memahami bahwa itu perintah, maka itu kita wajib ubah pernyataan-pernyataan yang kita berikan atau perintah-perintah atau instruksi yang kita berikan, diubah dengan lebih soft. Jadi bisa tuh memberi alat yang keempat itu memberi informasi. Stick lem itu mudah kering kalau tidak segera ditutup. Nah, biasanya dia akan tahu tuh, dia langsung, oh mudah kering ya, Umi, iya, tutup dong, gitu. Nah, yang kelima, itu katakan dengan satu kata atau satu gerakan. Contohnya ketika anak-anak lupa membersihkan kulit pisangnya setelah makan pisang, cukup katakan, kulit pisang sambil nunjuk dan tersenyum. Kulit pisangnya, dia akan berpikir, kulit pisang, ada apa dengan kulit pisang? Oh iya, aku meninggalkan kulit pisang di atas meja. Aku seharusnya membuangnya di tempat sampah. Gitu. Atau anak udah mau pergi tuh lupa helm. Tidak usah ngomong, helmmu, pakai itu helmmu, itu bisa kepalamu itu kalau tabrakan, bla 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 bla. Mama anak udah lebih besar. Cukup gerakan tadi ada satu gerakan, cukup disodorkan helm, gitu. Helm, dia udah langsung, dia tidak menolak. Kemudian alat yang keenam itu adalah deskripsikan yang Anda lihat. Ya, contohnya gini. Ketika anak meletakkan tasnya di lantai, biasanya kan responnya kita apa? Jangan kau langsung pergi dan itu tasmu kau simpan di situ. Ibu tidak mau mengambilkan untuk kau. Nah, ibu tidak mau, udah capek ibu. Biasanya kan begitu ya. Biasanya tuh bahasanya kita seperti itu. Nah, cukup saya melihat, ibu melihat ada jaket di lantai, atau ibu melihat ada tas di lantai, gitu. Atau umpama dia baru mandi tuh, kembali ke sini, kamu masih setengah telanjang, biasanya kan begitu. Sini, itu nak, badan tak masih kelihatan, aurat tak masih kelihatan. Sini, itu auratnya kemana-mana, ayo sini, biasanya kan begitu. Nah, bisa diubah. Ibu melihat seorang anak lelaki yang hampir selesai menutup auratnya. Ia sudah memakai atasannya dan sebentar lagi memakai apanya nak? Celananya, ayo sini. Gitu. Biasanya itu dia langsung semangat gitu. Nah, alat yang ketujuh, biarkan anak memegang kendali. Oh ini udah tadi ini. Anak yang kedelapan, deskripsikan perasaan Anda. Kalau kamu sekali lagi melempar pasir, kita akan langsung pulang. Itu kan biasanya kalau anak-anaknya lagi main pasir gitu, terus rame-rame sama teman-temannya. Nah biasanya kan kita begitu toh, orang tua begitu, langsung mengancam. Kalau kamu sekali lagi melempar pasir, kita akan langsung pulang. Nah yang harus dilakukan adalah mendeskripsikan perasaan Anda. Ibu khawatir kalau pasir itu akan melukai mata teman kamu, nak. Kemudian tulis pesan. Jika Anda sudah tidak bisa menahan amarah dan itu bisa merugikan, maka hal paling baik adalah menulis pesan dan membiarkan anak membacanya. Ya. Nah, kalau anak saya 5 tahun 10 bulan udah bisa lancar baca, biasanya saya kasih gitu. Saya sisipkan pesan. Umi, perasaannya sedang tidak nyaman. Kakak tadi melakukan hal ini. Bagaimana? Jadi Umi ke pojok relaksasi untuk membuat perasaan Umi nyaman. Biasanya dia akan bilang, oh berarti tidak bisa diganggu Umi ya. Ya udah, dia juga time out diri dulu, gitu. Nanti perasaan kami sama-sama baik, saling ketemu, saling bercerita kembali. Kemudian bertindak tanpa menghina. Nah ini nih penting, apalagi anaknya udah remaja. Biasanya contoh kalimatnya kayak gini kan, yang tadi ya, saya nyambung ke yang main pasir tadi. Ayo kita pulang, kamu membahayakan orang lain dengan melempar-lempar pasir. Nah, itu kita bisa ajak anaknya, bisa kita ajak anaknya dengan tidak
menghina dia, istilahnya tidak membuat dia merasa itu adalah kesalahannya full gitu, dan itu tidak baik. Jadi caranya yang lebih soft dan dia akan merasa dihargai itu kalimat yang kita lemparkan, kalimat yang kita berikan ya. Ibu akan mengajakmu pulang. Ibu tidak mau ada anak lain yang matanya terkena pasir. Insya Allah kita akan kembali ke sini lain kali. Nah, apa poin penting untuk box ajaib? Ini juga saya simpan di kepala saya biasanya untuk bisa mengatur istilahnya, bisa membatasi ya, bisa mengontrol saya pribadi. Jika perintah orang tua dilaksanakan dengan menyenangkan, maka tentunya suasana hati semua orang akan lebih baik. Jadi betul bahwa kata teman saya begini bahasanya ke saya waktu saya latih dia berkomunikasi dengan menyenangkan ini, dia bilang gini, Tris, kok rasanya saya energinya jadi banyak gitu karena mikir kalimat apa nih yang harus saya keluarkan gitu. Terus saya bilang, kamu mikir, tapi endingnya kan bahagia, anakmu tidak stres, kamu juga tidak stres, kamu jadi bermain kan, ketimbang kamu lelah mikirnya, lelahnya karena kamu harus teriak, urat lehermu harus keluar, harus berteriak, dua-duanya lelah, anakmu lelah, stres, kamu juga lelah dan stres, pilih mana coba. Jadi poin pertama yang harus disimpan baik-baik adalah jika perintah orang tua dilaksanakan dengan menyenangkan, tentunya suasana hati semua orang akan lebih baik. Dan semua orang tentunya akan merasa lebih disayang dan siap bekerja sama. Poin pentingnya adalah perintah orang tua dilaksanakan dengan menyenangkan, otomatis harus dengan instruksi yang atau respon yang benar terhadap perilaku yang diberikan oleh anak. Nah, yang kedua, jangan ubah pilihan menjadi ancaman. Jadi ketika kita sudah tadi ada pilihan ya, menawarkan pilihan kepada anak, jangan kemudian mengancam, jangan mengubah pilihan itu. Kamu mau ikut sekarang dengan cara saya seret atau saya angkat. Dua-duanya tidak menyenangkan, itu dua-duanya ancaman. Nah, yang ketiga, setiap kali anak Anda membuat satu keputusan kecil, ya. Jadi ketika tadi ada penawaran dua pilihan, yakinlah bahwa ia sedang menjalani latihan yang berharga agar kelak ia siap mengambil keputusan besar di masa depan. Jadi latihannya dari kecil sekarang. Jadi ketika Anda menawarkan sesuatu, biarkan dia ini. Jangan kemudian setelah menawarkan kita bilang, ika jeleki, itu pilihanmu. Masa mau ke pantai pakai gamis, harusnya kan pakai baju pantai, itu ke gamis kan pergi pengajian. Nah, berarti kita sedang merusak, pertama merusak komunikasi dengan anak kita, yang kedua merusak moodnya, dan yang ketiga berarti kita sedang merusak satu proses di mana anak sedang melatih diri untuk mengambil keputusan besar di masa depan. Jadi jangan sepelehkan setiap keputusan yang diambil dan keputusan tersebut dan olahlah keputusan tersebut memiliki konsekuensi. Jadi ketika anak menerima saya memilih ini, maka ya udah nak ya, itu pilihan kamu, ada konsekuensinya ini loh, gitu. Kemudian yang keempat, hargai terlebih dahulu apa yang anak sudah lakukan sebelum mendeskripsikan apa yang masih perlu dilakukan. Jadi ketika ada satu instruksi, 2, 3, 4 instruksi, selesaikan instruksi pertama, hargai. Beri hadiah, beri pelukan, beri kemudian pujian yang bukan membuatnya sombong, ya, tapi pujian yang membuatnya bersemangat. Kemudian baru masuk ke instruksi selanjutnya. Baru masuk ke instruksi selanjutnya. Jadi jangan tidak selesai satu instruksi, kemudian kita masuk ke instruksi selanjutnya. Kita masuk, anak-anak biasa stres. Kemudian yang kelima, saat mengungkapkan kemarahan atau rasa kecewa, pakai kata saya, hindari mengatakan, kamu itu nak, kamu itu ya. Tapi lebih baik, saya merasa kecewa, ibu merasa kecewa. Gitu. Nah, ini latihan. Pertama kasusnya,
Anton mau berangkat ke sekolah memakai sepeda, namun sering lupa memakai helm. Nah, biasanya yang kita lakukan ya, yang orang tua lakukan ya, bukan kita, yang orang tua lakukan ya, jangan naik sepeda itu tanpa helm ya. Jangan naik sepeda itu tanpa helm ya. Nah, kita bisa tuh bercanda, pakai pegang helmnya. Anton, tunggu aku mau naik ke kepalamu. Ini untuk anak remaja boleh loh, ini untuk orang dewasa boleh loh. Ini untuk suami pun boleh, gitu. Kemudian tawarkan pilihan. Apakah kamu menggunakan helm yang berwarna merah atau helm yang berwarna kuning? Ini bentuknya ya. Boleh semuanya kita, boleh cuma satu aja gitu. Satu saja alat yang kita pakai. Kemudian biarkan anak memegang kendali. Kamu boleh memilih helm apa saja yang ada di dalam garasi. Gitu. Berikan informasi. Peraturannya adalah pengendara sepeda harus mengenakan helm. Nah, atau gunakan satu kata, satu gerakan. Helm sambil menyodorkan. Nah, bagaimana kalau hanya mau yang dipakai deskripsi kayak Anda lihat, Ibu melihat, umpama dia udah naik di sepedanya, kita tinggal bilang, sepertinya Ibu melihat ada anak laki-laki yang butuh helm. Gitu. Kemudian deskripsikan perasaan Anda. Ibu khawatir dengan anak yang tidak memakai helm karena ia bisa terluka jika jatuh. Nah, kalau udah tuh semua udah ndak mempan, boleh tuh kita tulis di pesan. Di ini kita tempel di sepedanya. Anton cari ini ya gambar helm sebelum naik sepeda. Dengan sayang Ibu. Gitu. TTD Ibu. TTD sayang Ibu. Nah, alat yang terakhir bertindak tanpa menghina. Ibu tidak dapat mengizinkanmu menggunakan sepeda tanpa helm. Itu sangat berbahaya. Oke. Permisi. Iya, Kak. Saya kira kita udah masuk di latihan. Iya. Oke, ini yang masih ada setengah jam. Mungkin ada ibu-ibu yang mau memberikan respon ya. Udah ada, Kak. Ini ada 4 orang ya. Jadi pesertanya membludak sampai banyak yang nggak bisa masuk lagi. Oh, Masya Allah. Iya, ini yang nggak bisa masuk lagi. Apa kita langsung, ini karena sudah ada yang bertanya, apakah Kak Trisna mau merespon langsung atau gimana nih? Sebenarnya sih saya mau ngajak, ya. mau mengajak Bunda dan yang Yanda yang sedang mendengarkan materi ini untuk latihan. Jadi ini ada kasus, kelihatan ya, permisi di ini dek, di screen sharingnya. Di situ ada Cici 3 tahun 6 bulan tidak mau makan makanan yang telah disediakan ibu di atas meja makan. Ia hanya duduk merajuk di meja makan. Nah, boleh dong saya mau ada di sini, saya punya buku taklim muta'alim untuk para bunda ya, ada 2 ya. Yang mau merespon, mau memberikan jawaban, boleh salah satu alatnya dipakai. Akan dapat 1 buku. Jadi ada 2 buku, berarti ada 2 respon ya, respon yang dapat. Ternyata ada door prize juga ternyata ya. Ya silahkan Bunda. Oh, ini ada satu tuh Kak tuh. Ada dari siapa? Mbak Arenta Mantasari di Bima. Ya silahkan, Bima, dia raise hand. Boleh mungkin Oke, dia silakan, langsung. silakan. Silakan. Mbak Arenta. Sudah terdengar ya? Ya, terdengar. Ini coba dulu ya, enggak tahu benar atau enggak. Assalamualaikum. Saya mau coba yang mendeskripsikan yang Anda lihat. Ini sama. Wah, ini di atas piring Umi melihat ada makanan yang bergizi, makanan yang bisa membuat badannya Cici sehat, yang kalau dimakan nanti bisa membuat jadi cerdas, yang begini, yang digambarkan manfaat dari makanannya itu gitu. Apa bisa seperti itu ya? Terus Cicinya jawab begini, tidak mau, itu makanannya tidak enak. Gimana dong? Gimana ya? Jadi kalau dilanjutin,
pakai alat yang lain apa bagaimana ya Bu ya? Ya, pakai alat yang lain. Ayo, ini anaknya usianya, lihat usianya ya. Anaknya 3 tahun 6 bulan. Ya, ini pas banget sama usia anak saya. Kira-kira pakai yang mana, Bu, lagi? Ibu mau pakai alat yang mana lagi? Kayak mendeskripsikan perasaan gitu. Ya, tadi kan udah memberi informasi kan ya? Ya, apa tadi ya? Ya, mendeskripsikan yang saya lihat. Selanjutnya mendeskripsikan Umi akan sangat senang kalau misalnya Cici memakan makanan yang ini karena Umi membuatkannya spesial untuk Cici agar Cici tadi ya. Ya mungkin seperti itu ya, menunjukkan bahwa itu yang kita masak untuk menunjukkan sayang kita ke dia. Ini anaknya jadi ikut menjawab. Masya Allah. Oke, kalau cicinya tetap bilang, nggak mau Bunda, pokoknya nggak mau makanan itu, rasanya tidak enak. Halo, Ibu. Ya. Ibu Arianta? Gimana ya? Agak blank kayaknya. Nah, karena usianya 3 tahun 6 bulan, anak-anak itu sangat suka untuk bercanda. Kan bercanda tadi ada 3 kan ya, Bu? Ada 3 poin, ada 3 tekniknya. Bercanda itu ada 3 tekniknya. Gitu. Nah, bisa itu makanannya, aku bayam, aku sangat ingin dimakan sama Cici. Rasaku enak loh, coba yuk. Gitu. Atau diajak aja bayamnya cerita. Gitu. Nah, biasanya anak 3 tahun itu akan excited gitu. Wah, bayamnya bisa ini, bisa ngomong. Gitu. Sambil bercerita kita. Jadi, kalau usianya lebih kecil, biasanya yang paling mempan itu adalah bercanda dengan 3 teknik tadi. Pertama, menjadikan benda matinya jadi benda hidup. Yang kedua, memberikan tawaran pilihan. Dan yang ketiga, kita jadi konyol gitu, mengeluarkan suara-suara yang aneh gitu sambil bercerita. Gitu. Ya, Bu? Oke, nanti minta tolong ibunya dicatat alamatnya, nanti dikirimkan buku ke Bima. Luar biasa ini. Oke, satu lagi deh. Oh, satu lagi. Udah kasusnya. Tapi ada yang mau coba, ya udah dikasih jawaban tadi. Masya Allah. Tapi siapa tahu ada yang mau kalimatnya kayaknya berbeda. Boleh. Aku Bunda. Tapi tadi. Waduh, sama tuh. Atau bertanya aja deh. Iya, Bu. Nanti kita alihkan ke pertanyaan aja, karena ini udah banyak banget ini yang mau bertanya. Iya, silahkan. Gimana? Boleh ya, Bu ya? Iya, silahkan. Oke, ini pertanyaan pertama dari Bu Asti di Makassar. Kasusnya begini, jika sudah menyampaikan tentang kulit pisang kepada anak usia 11 tahun, lalu anak balas iya nanti, apa sebaiknya menjadi apa yang sebaiknya menjadi kelanjutan bagi orang tua? 11 Habis tahun itu ya? ngapain, Kak? 11 tahun ya? Iya, 11 tahun. Ya, berarti nanti-nantinya itu udah kebiasaan gitu. Nah, yang harus dilakukan itu kita kasih time limit. Nantinya berapa menit, Nak? Gitu. Nantinya berapa menit? Nunggu jawaban. 5 menit. Oke, baik, 5 menit. Kita yang bersabar ya, 5 menit. 5 menit kemudian, oke, lihat jamnya 5 menit ya. Umi ingatkan lagi ya. Ya. Oke, kulit pisangnya dong, gitu. Atau sepertinya kulit pisang di atas meja masih terlihat. Nah, oh iya, tunggu saya ambil, saya buang gitu. Gitu. Jadi kalau kasih
time limit nantinya itu kapan gitu. Oke. Sambil Ini ada lagi nih Kak. Sambil dicek kita dan anak itu koneksinya sama enggak. Jangan sampai anak punya persepsi ibunya cerewet gitu, ibunya apa ya, pokoknya ya gitu deh ibu saya gitu, sehingga ketika diberi instruksi dia enggan untuk bersegera ini melaksanakannya gitu ya. Ya, lanjut. Oke. Ini Kak dari Bu Nurma Dwi Putri dari Lampung, silahkan kalau mau ngomong Bu Nurma. Halo Bu Nurma, atau saya alihkan dulu? Sepertinya ada bertanya itu. Halo. Oh iya, silakan. Sudah bisa saya mulai? Boleh, ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk matinya ada Grisna. Sini itu saya single Bu, tapi saya saat ini aktif. Nah, jadi saat untuk berperannya di kegiatan untuk berlaku juga memberikan kemudahan rumah anak kita. Nah, sini saya untuk edukasi. Jadi saya punya kendala. Maaf Bu Nurma, ini putus-putus ya? Iya, jelek saya. Dengar. Halo Bu Nurma. Ini agak putus-putus. Ya, bisa terdengar suara. Suaranya putus-putus. Bu. Saya juga menerimanya suara robot. Atau mungkin kita... Sekarang sudah bisa? Oh ya, oke. Sudah bisa Bu? Silahkan Bu. Nah, jadi saya ini kebetulan single, tapi saya ada bisa aktif dalam ilmu keadaan juga pergi pelakunya. Nah, saya menganalisis terutama untuk anak balai ya Bu. Nah, di sini saya mau ekasnya kepada Bisa bahwa saya masih putus-putus Bu. Maaf, kan ada grupnya ya, grupnya SRD ada ya Bu. Kalau memang enggak sampai suaranya, nanti bisa di grup saya jawab pertanyaannya. Atau bisa dituliskan. Ada di chat juga. Ada di chat katanya, ada di chat ya. Oke. Coba. Dicoba. Ya. Nanti saya alihkan dulu ke pertanyaan yang lain dulu ya Bu. Ke Bu Arenta lagi nih. Bu Trisna terkait membentuk koneksi dengan menyediakan waktu secara konsisten. Apakah ini disepakati bersama anak atau teknis realnya seperti apa? Dan apakah waktu khusus ini bisa dimasukkan dalam jadwal belajar atau homeschooling? Atau di luar itu untuk hal-hal lain guna membangun bonding? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya cukup bagus ya. Apakah kemudian membangun bonding itu dipisahkan? Sebenarnya koneksi itu dia akan bagus ketika pertama komunikasi kita bagus ya. Itu akan otomatis gitu, otomatis aja gitu. Koneksinya akan baik kalau kita punya komunikasi atau kemampuan berbicara dengan anak itu yang menyenangkan. Nah, yang tadi ya, yang poin alat yang pertama itu senang bercanda, suka bercanda ya. Itu akan membangun sebuah koneksi yang baik. Yang kedua bisa dilakukan sebenarnya koneksi, kalau mau koneksinya bagus dengan anak, sering-sering memeluk. Ya. Jadi the power of pelukan itu sangat penting gitu. Jadi kita akan melihat anak-anak kita itu tumbuh dengan penuh kasih sayang karena kita sendiri sering tulus memeluknya. Kapan itu? Bangun tidur dan sebelum tidur. Jadi usahakan memeluk anak itu sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, selain itu kita juga akan membangun koneksi itu juga bisa dengan seringnya kita bercerita
ya, bercerita atau storytelling. Nah, storytelling itu akan menguatkan koneksi dengan anak. Tunggu, saya tanya dulu, benar ya pertanyaannya, jangan sampai saya salah ini. Dia ibunya menanyakan tentang bagaimana membangun koneksi, iya Kak? Lebih ke ini, Bu. Lebih ke membuat waktu yang konsisten itu, waktu khusus. Jadi kan ada poin yang pertama, waktu dan pelukan. Nah, terkait khusus yang konsisten itu, apakah memang seperti ada jadwal tertentu yang sudah disepakati, kemudian bahwa akan dipeluk. Mungkin saya bingung waktunya ini. Kenapa, Bu? Atau lebih pertanyaannya pola rutinitas harian. Pola rutinitas hariannya. Tunggu tadi ibunya. Tipsnya. Oke. Tunggu, ini core pertanyaannya saya masih bingung nih. Apakah nggak bertanya tentang rutinitas atau tentang bagaimana membangun bonding? Buat waktu untuk kan kita ya kan ada jadwal-jadwalnya. Nah, apakah waktu khusus tempat dijabarkan yang dari sisi kuantitas dan kualitas itu masuk ke dalam jadwal harian itu, atau ini waktu yang berbeda yang perlu kita bikin, yang khusus kita tuh ya memang hanya sama anak aja. Oke, baik. Jadi boleh keduanya sih, Bu. Boleh kita buatkan jadwal khusus untuk kita bersama anak saja. Boleh juga itu udah masuk ke rutinitas. Kalau saya pribadi yang saya terapkan itu udah masuk ke rutinitas. Jadi bangun pagi dipeluk, habis itu kita duduk bersama-sama berdoa dan mengatakan, hari ini apa ya kegiatannya? Kakak mau makan dulu apa mandi dulu? Seringnya sih kayak gitu, makan dulu atau mandi dulu nih? Mandi dulu lah, Umi. Oke, jadi ada memang dan ada 2 hari ya. Jadi kalau Senin sampai Sabtu dengan rutinitas yang cukup padat ya, cukup padat itu dari kita, dari homeschoolingnya dan dari sekolahnya mungkin. Ya, kalau mungkin kayak teman-teman di DHP itu kan rata-rata mereka punya jadwal ada program sendiri di rumah, home edukasinya sendiri di rumah, ada program memang ikut sekolah gitu. Nah, ini semua masuk include untuk membangun bondingnya, membangun apalagi, dan itu disepakati dengan anak. Jangan membuat jadwal yang tidak disepakati anak. Sebaiknya setiap membuat jadwal dengan anak, membuat rutinitas, kita sepakati dengan anak. Apalagi anak kita udah masuk di usia-usia prasekolah. Usia-usia prasekolah itu 6 ke 7. Jadi baiknya seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Bu, sudah terjawab insya Allah. Ya. Oke. Baik. Ini lanjut ya, Bu ya. Ya, ini silakan. Ada pertanyaan dari Bu Nurjudita. Nah, bagaimana pujian yang tidak membuat sombong? Itu gimana? Kalau pujian tidak membuat sombong, itu contohnya, Masya Allah, luar biasa, luar biasa, anak Umi. Ini semua masukkan di terintegritas dengan kalimat-kalimat memuji Allah. Ini semua karena Allah yang memberikan, nak. Gitu. Biasanya yang akan membuat sombong itu kalau kita bilangnya, wah kamu hebat, pokoknya kamu yang terbaik. Nah, kata itu baiknya dihilangkan. Baiknya kalau kita memujinya mengikutkan Allah di dalamnya. Ya, dilatih saja. Oh, Masya Allah, anakku karena sering sholat, sering mengaji, hafal Quran, ya Allah memberikan kecerdasan. Hebat, nah boleh kata hebatnya ikut, tetapi tadi diawali dengan bahwa yang memberikan hebat itu adalah Allah. Oke, ada lagi? Ini ada lagi Kak dari
Bu Muji Budi Lestari. Ini apakah ada batasan jumlah kata atau kalimat yang baik sesuai usia anak atau jenis kelamin? Kelamin. Kadang ibunya merasa kalau anaknya itu merasa kalau ibunya terlalu cerewet dan tidak nyaman ketika misalnya berada bersama keluarga. Atau gimana sih? Saya kadang merasa anak-anak saya terlalu cerewet dan tidak nyaman ketika misalnya berada bersama keluarga. Anak saya paling cerewet, padahal anaknya laki-laki, kata Bu Muji. Ya, jadi sudah ada labeling dari anak, uminya cerewet ya. Bukan Kak. Atau mungkin Bu Muji mau perjelas. Cerewet. Oh iya, boleh, silahkan. Iya, terima kasih. Iya, silahkan Bu. Iya, Bu Trisna. Alhamdulillah bisa ketemu ini. Masya Allah, walaupun online. Maaf saya matikan kamera ini karena putus-putus suaranya. Suaranya Bu Trisna juga putus-putus tadi. Iya, itu tadi pertanyaan saya terkait dengan anak-anak saya itu sudah dilabeli sama keluarga bahwa anak saya itu cerewet begitu, karena memang selama ini mereka maksudnya sering saya temani bicara ketika di jalan, saya tunjukkan apa. Oh, Masya Allah. Kadang kalau itu mereka banyak bertanya sehingga keluarga pun ini anakmu cerewet sekali padahal laki-laki begitu. Saya merasa padahal anak saya normal kalau sama saya bicara apa adanya, bertanya apa. Tapi mungkin di keluarga mereka kayak terbiasa anaknya pakai gadget sehingga dia pakai begitu, sehingga anak saya ini terlabeli anak-anak yang cerewet semua. Begitu kasusnya. Iya. Sebenarnya sih itu kembali lagi ibunya ndak usah khawatir. Ya, Bu, di luar sana banyak yang anaknya belum bisa ngomong dan harus menjalani terapi yang sangat mahal. Jadi kalau soal bahwa anaknya cerewet ya alhamdulillah, tinggal bagaimana kemudian diolah cerewetnya itu bisa jadi lebih cerewetnya jadi lebih berbobot gitu. Cerewetnya kayak kalau ada tuh teman saya anaknya nggak bisa berhenti, cowok juga nggak bisa berhenti ngomong. Ya udah dia ajak anaknya lakukan penelitian apalagi eksperimen kecil, kemudian setelah itu dia kasih HP ini, nak, kamu videokan semua yang tadi kamu presentasikan lah, kamu bikin video presentasikan semua yang tadi sudah kamu pelajari gitu, sudah ibu ini ajarkan, akhirnya tersalurkan begitu dan cerewetnya itu jadi ya lumayan, dia bisa punya YouTube yang followernya banyak gitu. Jadi cerewetnya itu berguna gitu, dan kalau cerewetnya tidak membuat masalah, maksudnya dalam tanda kutip tidak istilahnya tidak membuat orang, kan ada anak juga yang cerewetnya itu cerewet yang istilahnya lupa saya, yang kalau bikin orang bosan gitu, dia ngomong terus dan tidak jelas ya ngomongnya. Nah itu mungkin tinggal diarahkan, tidak usah dipikirkan yang seperti itu. Tinggal kita bagaimana membuatkan program di rumah supaya cerewetnya anak kita itu bisa menjadi satu karya. Gitu saja sih Bu. Ini Bu Muji ya? Iya, Bu. Iya, Masya Allah. Bu Trisna lagi ya. Iya. Oke. Iya. Lanjut lagi ya Bu ya. Iya, silahkan. Ini ada pertanyaan atau pernyataan nih dari Bu Eli. Mungkin Bu Eli mau bicara langsung.
Ya, silahkan. Bu Eli. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Anak saya kan kalau melakukan suatu tindakan yang menurut saya itu kurang baik, tapi dia tidak menyangkal. Bukan saya, tapi dia nyebut nama orang, gitu kan. Saya tegur baik-baik, tetap dia menyebut nama itu, gitu, Bu. Nah, saya Usia anaknya berapa, Bu? Usia 7 tahun. Oh, oke. Jadi saya mau merubah kebiasaan dia menyangkal sesuatu hal yang sebenarnya dia lakukan tapi dia tidak mengakui. Takutnya jadi kebiasaan. Dan satu lagi, Bu, sebelum ada corona ini kan anak saya ajak pergi ke sekolah, dia nggak mau. Udah saya bujuk sana sini, udah pokoknya dibujuk lah. Dia nggak mau, tetap nggak mau. Jawabannya tidak mau. Saya tanya, kenapa alasannya nggak mau? Jawabannya tidak mau. Kata dia tuh kan, kebetulan Bu, anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, oke. Figur ayah bagaimana, Bu? Sejauh ini sih cukup melekat. Oke, cukup dekat ya, Bu. Oke. Ayah sering temani ngobrol enggak anak? Kalau dibilang sering sih nggak terlalu sering. Soalnya kan pulangnya malam, dia paling pagi disapa gitu kan. Cuma Sabtu Minggu kadang suka ada kerjaan, jadi gitu ya. Kalau misalnya pulang malam ternyata anaknya belum tidur, suka diajak ngobrol. Kalau nggak paginya. Terus kalau misalnya ada waktu luang diajak pergi jalan-jalan, kadang berdua atau bertiga sama adiknya. Oke, baik. Jadi bisa sebenarnya, Bu, ada tadi saya sudah jelaskan yang memahami harapan anak ya. Ada good information, mengisi kantong informasi anak dengan hal-hal baik, itu udah dilakukan belum? Maksudnya gini, ada enggak program di dalam rumah itu storytelling, menceritakan tentang akhlakul karimahnya, entah itu Rasulullah, para sahabat, atau tokoh yang kita anggap itu baik, dan itu dimasukkan ke memori anak. Karena gini, 7 tahun itu sebenarnya memang anak masa di mana dia menimbang-nimbang, udah bisa. Kemarin mungkin kalau saya enggak tahu apa Ibu ikut materi yang homeschooling ya, kurikulum homeschooling yang nggak ikut, Bu. Oh, sayang sekali, tarbiyah saksiyah. Jadi sebenarnya ada memang program di dalam rumah untuk kemudian memprogram istilahnya menginstal memori anak, menginstal informasi kepada anak, menginstal perbuatan-perbuatan baik dan tidak yang itu memang harus kuat di dalam rumah. Karena bisa jadi pertama anak melihat bahwa ketika saya mengatakan bahwa si itu yang melakukan, saya merasa aman gitu loh. Dan dia pernah melihat itu dan dia tidak tahu bahwa hukumnya itu tidak boleh. Itu tidak ada informasi yang mengatakan atau yang sampai ke dia bahwa yang kamu lakukan itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Bukan cuma sekedar sampai di situ, tapi penjelasan secara lengkap mengapa, apa sebenarnya perbuatannya itu, kemudian mengapa dikatakan tidak boleh, dan kira-kira konsekuensinya apa. Ketika dia seperti itu di lingkungan pertemanannya, dia kira-kira akan seperti apa. Itu udah pernah, Bu, diceritakan sama-sama, diskusi gitu, berdua. Baiknya kalau Bapak sih yang... Ya, Bu. Kebetulan kan anak saya ini baru bisa ngomong usia 5 tahun. Oh, oke, baik. Anak saya autis, Bu. Jadi, dia tuh... Baik, ya, saya paham. Ya, dunia sendiri, baru bisa bergaul. Ini tuh baru bisa dia mau diajak main tuh umur 7 tahun. Sebelum-sebelumnya dia tuh kayak punya dunia sendiri gitu. Umur 5-6 tahun dia mau main sama adiknya. Baru mau main gitu kan. Jadi saya ikut karena dia kan pemahaman dia yang abstrak itu dia belum betul, bisa. Belum, Saya kan betul.
ya bingung mau ngajarin dia dari mananya. Dari mana? Oke, baik Bu. Iya. Sebenarnya ini Ibu domisili di mana ya? Di Bogor, Oh, Jawa Barat. Bogor ya. Iya, baru Ya. mau bilang sebenarnya kalau di Makassar enak tuh kita diskusi karena akan yang akan saya tawarkan itu cukup panjang. Jadi biasanya kalau seperti itu anak 5 tahun baru ngomong, kemudian dia baru mulai menganalisa lingkungannya, baru mulai melakukan istilahnya penyesuaian sosial sehingga dia belum tahu apa-apa tuh, belum tahu oh kalau dia begitu, kalau dia berbohong istilahnya ya, berbohong, maka itu tidak boleh. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya adalah hal paling dasar, Bu. Perbanyak bercerita sama anak. Ya. Perbanyak tetap yang tadi sih Bu, storytelling, perkenalkan hal-hal yang selain memperbanyak kosakatanya, karena bisa jadi anaknya mau menceritakan sesuatu tapi tidak tahu, terbatas, sehingga dia nunjuk aja yang itu gitu. Jadi perbanyak kosakata, kemampuannya mengungkapkan perasaannya juga harus dilatih ya. Itu tawaran dari saya ya Bu. PR-nya jadi banyak nih. Pertama Ibu pertama Ibu wajib untuk storytelling sebelum tidur. Ya, jadi punya waktu banyak untuk bercerita, memperkenalkan semua benda-benda yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, dan memberikan informasi-informasi yang terkait orang-orang di sekitarnya. Kedua, baiknya kalau Bapak lebih banyak yang bercerita ke anaknya, karena penguatan karakter di 7 tahun itu perlu, dan itu biasanya ada di kalau laki-laki ya, di karakter Bapak gitu. Nah, terakhir itu konsisten aja Bu, konsisten, pokoknya konsisten. Ibu di waktu tertentu itu setiap hari, mau itu 1 jam, mau itu 30 menit, pokoknya konsisten. Ibu ceritakan buku ya. Anaknya belum bisa baca kan ya Bu? Dia bukan bisa membaca, jadi dia menghafal kata. Jadi dia misalnya udah ngapal kata topi apa, tapi dia belum bisa baca utuh, cuman bisa menghafal kata. Oke, berarti belum bisa baca ya. Berarti itu Ibu wajib untuk ceritakan buku Bapak ya kalau ada waktu, baca bukunya di waktu-waktu yang memang baiknya sih sebelum tidur, untuk membantu banyaknya kata di memorinya. Ya. Kemudian, saya kira itu dulu deh. Ya. Makasih Bu. Ya, makasih Bu Eli. Makasih Bu Trisna. Ini kita sudah ada di akhir sesi ya, sudah 2 jam, hampir 2 jam. Saya mohon maaf kepada Umu Khair yang dari Palopo yang sudah bertanya, atau Mbak Ime dari Jogja, juga ada yang lain, Ibu Sumartini di Sumedang, ada juga Ibu Risma di Morowali. Ini udah banyak banget yang nanya, tapi kita juga terbatas di waktu, sudah 2 jam. Untuk pertanyaan-pertanyaan sesi ini mungkin saya tidak bisa lagi untuk mediasi langsung karena sudah terhambat sama waktu. Dan ini kata dari Ustadz Rahmat juga, sebenarnya Bu Trisna untuk beberapa minggu ini itu sedang kurang sehat, jadi penting juga untuk kiranya saya bisa mengerti kondisi beliau. Mungkin di sesi lain kita bisa ketemu lagi, kalaupun harus kontak langsung ke Ibu Trisna, itu beliau juga ada dalam grup. Nanti bisa ini kalau mau konsultasi secara personal, karena tadi ada yang sempat nanya juga soal gimana sih ini mau konsultasi personal ke Ibu Trisna. Kalaupun nanti butuh nomor WA-nya dan Ibu Trisna bersedia, nanti kami dari ISRD juga akan mediasi. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Mungkin ada closing statement dulu, Bu Tris. Iya, pertama mau minta tolong ke
panitia Eserdes de Tarmisi, tolong saya di-save-kan dong semua pertanyaannya. Oke, wait. Ya. Terus baik, saya di sini cuma mau menyampaikan bahwa masa bersama anak-anak itu sangat singkat ya, dan itu tidak bisa diulang. Dan hal terbaik yang harus dilakukan adalah benar-benar belajar ketika mereka ada di masa-masa saat ini, belajar sambil terus berlatih bersama mereka ya. Dan mari membuat anak-anak kita itu merindukan kita dan mengingat kita sepanjang usianya, sehingga ketika dia pergi jauh pun nantinya dia akan tetap kembali ke pelukan kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya closing statement dari Bu Trisna itu juga menandakan bahwa sesi forum kita di parenting ini sudah selesai ya. Ibu, Bapak sekalian, terima kasih atas semua partisipasinya sampai tembus 100 ini. Sampai kami nggak bisa lagi nampung. Semoga nanti Zoom-nya SRD juga bisa lebih bagus lagi ya, bisa nampung semuanya. Nanti soal rekamannya kami tetap akan salurkan ke Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau soal materinya nanti mungkin saya akan tanya lagi ke pemateri apakah boleh di-share atau tidak. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.